Selamat pagi teman-teman pecinta herbal di Indonesia ya. Pagi hari ini kita bertemu kembali ya. Kita akan bersama-sama belajar ya membuat herbal stamina pria ya. Nah ini nanti seperti apa cara bikinnya, untuk apa nanti kita bahas bareng-bareng. Ini kebetulan saya bawa bahannya ya. Salah satu bahannya ini tanaman purwoceng ya. Nanti ini juga akan kita pergunakan. Kemudian ini yang namanya som Jawa atau ginseng Jawa ya. Ini nggak kalah dengan ginseng yang dari luar, misalnya dari Korea. Nah ini nanti akan kita siapkan bareng-bareng dengan bahan yang sudah kita siapkan di sana. Nah, mari kita lihat bareng-bareng. Ini kita mau mas, herbal stamina pria. Herbal stamina pria. Iya mas. Maksudnya biar apa kerjanya nggak capek atau biar? Iya, kalau sekarang itu kan mas ya, apalagi pandemi gini ya mas ya, kita butuh stamina. Kalau ini pakai stamina pria ini ya, herbal stamina pria, kita jadi nggak gampang capek, nggak gampang. Bahannya loyo. lengkap ini mas. Ya ini lengkap. Ini ada lada hitam ya. Lada hitam, temulawak, jahe merah, kayu manis, itu cabai Jawa. cabai Jawa, Ini jinten hitam. jinten hitam ya. Di sauda madu. Madu, ini Wah. secang. Ini tribulus mas. Oh tribulus. Ya tribulus ini yang masih belum digiling ya, jadi ada durinya begini. Nggak, ini maksudnya sampai bikin video itu tujuannya apa? Berbagi itu indah ya. Berbagi itu indah. Berbagi itu indah ya. Jadi kita membagikan, nanti teman-teman pemerhati herbal atau pecinta Nah, herbal saya yang tak tertarik nanya, ya. kalau berbagi itu indah itu kalau tulus. Iya. Kalau nggak tulus kan nggak indah mas. Ya. Nah kira-kira panjenengan bikin video ini tulus nggak berbaginya? Ya nanti indikatornya kalau setelah berbagi saya bahagia, itu berarti saya tulus Oke. mas gitu. Ya, oke, selamat ya mas ya, Iya. mudah-mudahan sukses ya. Matur nuwun. Mas. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan Amin, matur nuwun mas. YouTube-nya banyak yang lihat. Saya kemarin udah ngelihat YouTube yang lalu. Oh yang bikin ekstrak herbal Ya, madu ya mas ya? Begitu. Gimana, Mas, diteruskan ditambahi lagi dan lebih komplit gitu. Nggih, amin Ya, amin. ya. Matur nuwun sangat Ya, Mas saya- Dewo. Nggih. Ini saya apresiasi ini. Nggih, Ya, nggih, apresiasi. nggih, matur nuwun Mas, matur nuwun. Diteruskan ya mas. Nggih, Mas. Nggih, matur nuwun. Ya, teman-teman pecinta herbal Indonesia ya. Kita akan lihat bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk pembuatan ramuan herbal ya stamina pria. Ya ini ada bahan yang nanti kita gunakan ya, ini ginseng ya. Ini ginseng udah dikeringkan ya. Ini khasiatnya ini untuk stamina ya, untuk stamina pria bagus ini ya, untuk kesehatan. Nah kebetulan ini ada tanamannya. Ini tanaman ginseng Jawa ya, ginseng Jawa atau som Jawa. Ya, kemudian ini ada kayu manis. Ya, kayu manis. Kemudian ada ini temulawak ya, temulawak. Temulawak itu kita pilih ya bahan yang segar ya. Ini empunya, empu rimpangnya ya. Ini punya khasiat yang baik ya untuk membantu kinerja atau sistem kerja fungsi hati ya, atau liver. Kemudian ini ada secang ya, ini secang. Kemudian ini ada cabai Jawa ya, cabai Jawa ya, seperti ini ya, cabai Jawa. Ini jinten hitam atau habatus sauda ya. Kemudian ini merica hitam atau lada hitam ya. Nah, bahan lain yang nanti kita gunakan ini ada melandingan atau petai Cina ya, lam torogung ya.
Ini juga udah dikeringkan ya ini. Kemudian ini ada Pronojiwo. Ya, kemudian ini Tribulus ya. Ini Tribulus ini berduri ya. Ini bijinya berduri ya. Ya, ini nanti juga akan kita olah. Dan ini ada bahan yang lain ya. Ini madu. Ini madu asli ya. Madu murni, madu alami ya. Ini madu hutan ya. Kemudian ini bahan yang lain. Ini tanaman purwoceng ya. Ini tanaman purwoceng, nanti yang kita gunakan adalah rimpangnya. Ya, selanjutnya bahan lain yang kita gunakan adalah jahe merah ya. Ini jahe merah. Ya, ada 13 bahan yang akan kita gunakan untuk membuat ramuan herbal stamina pria. Teman-teman pecinta herbal tentunya sudah kenal ya semua bahan ini ya. Bahan ini mudah didapatkan dan banyak dikenali, bahkan sudah banyak dimanfaatkan untuk pembuatan ramuan herbal ya. Nah, untuk masing-masing khasiat kandungannya, seandainya teman-teman ingin menggali lebih dalam mengenai kandungannya, kemanfaatan, serta khasiatnya, teman-teman bisa tanya sama Mbah Google ya. Ya, setelah bahan-bahan siap ya, tadi udah dicuci bersih, ini seperti misalnya temulawak dikupas ya, bersih, kemudian dirajang, kemudian dikeringkan ya, kemudian ini juga dikupas, dirajang nanti ya. Jadi ada beberapa bahan yang nanti kita bikin serbuk ya, seperti temulawak, kemudian ginseng Jawa, kemudian ini ada jahe merah, kemudian Tribulus ini ya. Ini nanti kita serbuk ya, kita giling. Ya bisa dengan blender atau digiling halus ya. Kemudian untuk bahan yang lainnya seperti secang, kemudian ini habatus sauda dan yang lainnya, ini nanti kita bikin ekstraksinya ya dengan cara perebusan. Ini caranya adalah kita siapkan alat ya, yaitu panci terbuat dari stainless ya, kemudian kompor ya. Panci stainless itu kita isi dengan air ya, airnya juga yang bersih ya, yang higienis ya. Kemudian kita didihkan, air itu kita didihkan. Jadi kalau misalnya kita punya panci, kira-kira 3/4 panci kita isi, kita didihkan. Setelah air mendidih, itu kemudian ini kita masukkan, ini bahan-bahan ini kita masukkan ke 7 bahan ini. Kemudian setelah kira-kira 45 sampai 50 menit ya, sekitar itu kita saring ya, kita saring bahan ini, kemudian kita tiriskan ya, kita angkat semua materi bahan ini ya. Jadi tujuan ekstraksi dengan perebusan ini supaya semua kandungan bahan yang ada di sini itu larut dan masuk ke larutan cairan ekstrak tadi ya. Nah, setelah kita dapatkan larutan dari ramuan yang kita ekstrak ini, kita kemudian melakukan proses penguapan ya. Proses penguapan ini sebaiknya nanti kita gunakan api kecil ya, supaya kandungan dari ekstrak itu tidak hilang atau tidak rusak ya, atau berkurang kandungannya. Api kecil, bahkan kalau misalnya memungkinkan di antara kompor dengan panci atau dandang itu kita kasih alas ya, dari seng atau plat gitu, supaya apinya tidak langsung ke panci ya. Ini yang agak lama adalah proses penguapan ini ya, karena dari larutan yang banyak tadi kita akan mendapatkan larutan yang lebih kental. Ini butuh waktu. Nah, sambil nunggu, karena ini jamnya juga jam sekian ya, udah menjelang siang, enaknya kita ngopi aja dulu ya. Kebetulan ini saya dapat kiriman dari saudara saya di Ponorogo, kopi asli Gunung Wilis ya ini. Nah, kopinya nikmat. Nah, saya sudah nyampur ini, nanti panjenengan juga saya bikinkan sekalian ini. Nah, kalau saya sih punya kebiasaan ya, gitu saya tambahkan madu biasanya ya. Ya, kalau panjenengan mau ya saya tambahkan madu 2 sendok saja cukup ya, saya tambahkan madu supaya ngopinya jadi lebih nikmat ya, sehat.
kasih saudara saya yang di Ponorogo ya. Mudah-mudahan panjenengan kopinya berkah ya, laris manis ya. Nah, di sini adalah kopi sehat dan nikmat. Nah, monggo ini kopinya untuk panjenengan dulu. Nah, kita ngopi dulu sambil nunggu penguapan itu kan lama. Nah, ya, kita minum kopi dulu ya. Wah, terus melek ini, nggak ngantuk lagi, nanti agak ngantuk. Nah, jadi teman-teman pecinta herbal Indonesia ya, ini kita sudah dapatkan hasil dari ekstrak setelah penguapan yang tadi cukup lama ya. Nah, setelah larutan ekstrak sudah jadi, madunya baru kita masukkan. Campur ya. Kita campur sampai merata ya. Ini kental ya cairannya. Larutan ekstrak yang udah jadi ini nanti akan kita campur ya dengan pengemulsi ya atau pemadatnya, yang bahannya tadi sudah kita cuci bersih, kemudian dikupas, dipotong-potong, kemudian dijemur kering ya. Setelah kering kemudian dibikin serbuk ya, dibikin tepung dengan cara digiling atau bisa di blender halus ya, tepung seperti ini ya, lembut ya. Ini sudah jadi ya tepungnya ya. Nanti kita gunakan sebagai pengemulsi atau pemadat ya, dicampur dengan hasil ekstrak tadi. Cara mencampurnya, kita campur larutan ini pelan-pelan ya, pelan-pelan dan sedikit-sedikit ya, dan kita campur ya, terus dicampur ya sampai merata sambil ditambahkan ya larutan ekstraknya sedikit demi sedikit ya. Kita dapatkan adonan yang bisa ini ya, lebih padat ya, bisa dipadatkan ya. Nah, kita coba, ini udah nggak lengket ya ini ya. Jadi cirinya di tangan itu nanti dia nggak lengket, jadi pas ya, adonannya pas ya antara serbuk dengan cairannya. Ini nggak lengket ya. Kemudian kita bikin peng-peng ya, hampir kayak bergedel itu ya bentuknya ya, seperti ini. Proses selanjutnya adalah proses pengeringan ya. Proses pengeringan ini empleng-empleng ini nanti kita jemur ya di sinar matahari langsung ya. Atau kalau misalnya kebetulan kok pas musim hujan misalnya, kita kesulitan dapat sinar matahari langsung atau takut nanti kita telat ngentas atau ngambil jemurannya nanti malah jadi basah lagi, kita bisa gunakan mesin oven tungku ya, yang kompor itu juga gampang ya kita dapatkan. Kemudian setelah dijemur kira-kira nanti keringnya 50% ya, itu kita poteli itu kita potong kecil-kecil gini ya. Tujuannya sama, pada waktu kita bikin empleng-empleng atau adonan yang digepengkan atau dipipihkan ini kan supaya keringnya merata ya. Nah ini kan dalamnya mungkin masih kurang kering, pada waktu dipoteli nanti dia akan rata. Nah ini. Nah, kemudian kalau sudah mencapai ini, terus kita teruskan ya penjemuran ya, potelan-potelan ini atau potongan-potongan kecil ini terus kita jemur. Nanti kalau sudah 80 atau 90% keringnya itu kita remas ya, kita remas ya. Tujuannya pada waktu nanti kita giling itu udah lebih mudah ya. Ini remasnya ini anu ya, dengan perasaan ya remasnya ya. Setelah itu kita akan blender ya, untuk kita giling sampai halus. Nah nanti kita blender. Bentar, saya cari blendernya mana. Oh, Mbak Mar? Ya. Nyuwun tulung Mbak. Wah lupa ya saya, blendernya di situ ada nggak Mbak? Ada. Wah, nyuwun tulung Mbak, di bawah sini Mbak. Oh ya. Wah, saya cari-cari Mbak, saya lupa ya.
Untuk blender apa ya kan Ya, Mas ini kan kita mau bikin herbal, Mbak. Herbal untuk stamina pria, Mbak. Oh, Ya. iya. Nah, ini kalau blender ini kan kalau herbalnya digiling pakai ini kan jadi lembut, halus lah. Iya. Mbak Mar seneng tak kalau halus Suka, lembut? suka. Wah. Wah, iya, Mbak ya. Iya. Matur nuwun ya, Mbak Mar ya. Iya, Matur iya. nuwun. Kemudian langkah selanjutnya ini udah diremas tadi ya. Itu kita blender. Kita bisa gunakan alat sederhana ya, blender yang ada di rumah, tapi kita gunakan yang ukuran kecil ini. Ya, ini proses ya, di blender ya. Kita dengan cara blender sederhana, intinya kita dapatkan serbuk yang lebih halus ya, lebih halus. Sekali lagi ya, biar tercampur rata. Nah, kita lihat ya hasilnya ya. Nah, ini serbuknya sudah lembut ya, ini udah rata ya. Proses selanjutnya, setelah kita dapatkan yang rata tadi ya, kelembutannya atau tingkat kehalusan dari serbuk yang pertama kali sudah dicampur dengan ekstrak tadi, kita ulangi lagi. Jadi ini kita campur lagi dengan ekstrak, caranya sama ya. Kita campur pelan-pelan, kemudian dimpleng-pleng lagi, dijemur lagi, bisa itu diulang 2-3 kali ya. Ya, jadi teman-teman pemerhati herbal Indonesia ya, ini adalah hasil jadi atau hasil akhir dari proses pembuatan herbal stamina pria tadi ya. Bentuknya serbuk seperti ini ya. Ini jadi siap dikonsumsi ini ya. Bisa langsung diseduh serbuknya, tapi kalau misalnya kita ada ya beberapa orang yang nggak tahan gitu ya dengan bau yang herbal gitu, bisa dimasukkan ke kapsul ya. Nah, kalau untuk pengkapsulan seperti ini ya, ada baiknya memang kita harus pakai sarung tangan ya, supaya higienis ya dan steril. Kemudian juga menggunakan masker ya. Seperti ini memang sebaiknya di ruangan tertutup ya, ruangan tertutup yang bersih, yang steril ya. Ya, ini kapsulnya ya, sudah saya siapkan ya, kapsul transparan ukuran besar. Ini cara mengkapsulnya begini. Ini kapsul kita buka ya, ada dua bagian, yang panjang dan pendek ya. Ini caranya gampang aja. Yang panjang itu kita masukkan, kita rasakan ya tekanannya sampai terisi penuh ini ya. Ya, pendek juga kita isi dikit ya, kita masukkan ya sampai bunyi klik ya, itu berarti udah kenceng ya, udah ngunci ya. Nah, itu padat ya isinya ya, suaranya kenceng nih. Lagi ya, kita isi sama caranya ya, kita rasakan ya sampai bisa padat terisi ya, kita tekan vertikal ya posisinya ini. Kemudian yang pendek kita isi dikit aja ya, kita masukkan, kita kunci, klik ya, ini berarti udah ngunci ya. Ya, kalau udah terbiasa cepet ya bikin gini nih ya. Ini udah klik. Nah, ya, udah dapat banyak lumayan ya. Nah, kita bersihkan ya selanjutnya kapsulnya ya, karena ada serbuk-serbuk yang nempel. Nah, ini hasilnya pengkapsulan ya. Ya, ini kapsul jadi ini siap ya dikonsumsi ya, untuk kita sendiri, keluarga atau sahabat atau teman-teman kita yang membutuhkan ya. Nah, ini teman-teman yang kerja kantoran misalnya seharian di ruang tertutup ber AC, kurang gerak ya, ini bagus ya, karena duduk terus di ruang ber AC itu nanti pegel-pegel,
aliran darah nggak lancar. Kemudian juga teman-teman yang ekstra kerjanya ini jadi nggak gampang loyo, nggak gampang lelah. Nah, kalau ya bagi yang macul misalnya ya, macul punya lahan macul lembur, apalagi itu butuh ya kayak gini ya, supaya maculnya kalau biasanya itu 1 jam itu dapat 1 petak lahan, itu nanti 1 jam bisa 2-3 petak lahan. Nah, itu jadi lebih ya produktif gitu ya. Nah, ini bisa dikonsumsi. Saya sendiri juga ngonsumsi ya serbuk ini ya, herbal stamina pria ini ya. Jadi kalau seharian saya beraktivitas gitu, minum ini tuh jadi kok nggak capek-capek gitu ya, fit terus gitu. Bahkan kemarin pinggang itu kalau bekerja itu agak sakit di pinggang punggung ini, minum ini jadi kok berkurang dan lebih nyaman ya. Ini cocok ini berarti ini untuk yang lembur-lembur. Teman-teman, selain kita konsumsi sendiri ya, mungkin teman-teman tertarik atau berminat ya memproduksi ini untuk dijadikan produk massal ya. Ini bisa diproduksi ya, karena bahan-bahannya tadi mudah didapat ya, murah. Kalau bahan-bahannya bisa didapatkan di sekitar pekarangan kita, itu kita dapatkan dulu. Sisanya nanti kalau tidak didapatkan bisa kita cari di pasar tradisional, gampang ya, gampang kita dapatkan. Dan saya sarankan kalau mau produk massal, panjenengan teman-teman datang ke Depkes ya, ke BPOM untuk konsultasi, mohon saran, bimbingan untuk membuat produk massal ya, juga terkait dengan izin POM TR-nya ya, untuk legalitas. Nah, selain itu untuk kemasan juga perlu disiapkan ya. Misalnya botol yang kita pilih itu seperti apa. Ini kebetulan botolnya botol plastik seperti ini yang saya pilih ya. Ukurannya banyak ya, di toko-toko banyak ya, panjenengan bisa cari di toko online juga banyak pilihannya, warnanya, bentuk, ukuran ya ada. Nah, misalnya pilihannya botol seperti saya ini panjenengan. Nah, nanti kemudian kita bikinkan desainnya, warnanya, judulnya ya. Itu kemudian kalau sudah jadi desainnya, kita ke digital printing ya, gampang, kita print saja. Ini sekaligus kalau bentuknya seperti ini udah bisa langsung di cutting ya, jadi kita nggak perlu motong-motong, tinggal nempel saja seperti ini ya, tempelkan saja ya, seperti ini ya. Kalau misalnya atasnya mau dikasih logonya juga bisa ya, tinggal di printkan juga. Nah, proses selanjutnya adalah kita masukkan ya produk kapsulnya ke dalam botol ya. Sebaiknya kita kasih silika gel ya, supaya terjaga kelembapannya. Ini kemudian kita isi, kalau botol ini kebetulan isinya 60 kapsul ya, kapsul untuk ukuran kapsul besar ini ya. Kita masukkan. Nah, kalau sudah kemudian dikasih silika gel lagi, bisa 1, bisa 2, tapi lebih baik ya, agar dia terjaga kelembapannya. Nah, kita tutup rapat, kita segel ya. Ini juga stiker ya, gampang, praktis, nempel. Gampang banget ya. Kalau teman-teman berminat untuk bikin ini, sebaiknya segera saja dibikin ya, kemudian dipasarkan setelah minta pengarahan dari BPOM tadi. Mudah-mudahan ini jadi berkah ya, karena menambah penghasilan di tengah pandemi ini buat teman-teman, dan manfaati ya hasilnya ya. Jadi monggo silahkan segera saja, nggak usah ditunda-tunda kalau mau diproduksi. Terima kasih teman-teman para pecinta dan pemerhati herbal di Indonesia telah mengikuti video tutorial saya kali ini ya. Sampai jumpa di tutorial saya berikutnya, masih berbicara mengenai bagaimana kita bisa bersama-sama memanfaatkan dan menggali kekayaan keanekaragaman hayati, khususnya tanaman herbal ya. Di tayang berikutnya kita akan bareng-bareng belajar
mengenai cara membuat teh herbal untuk kesehatan. Terima kasih, matur nuwun.